Harus tetap sukacita ya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Juli. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sudah melewati hari lepas hari. Ya, 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juli. Intinya adalah sukacita Tuhan harus melekat kuat di dalam diri kita. Amin. Harus tetap kuat, harus tetap sukacita, banyak mengucap syukur, itu kuncinya. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Kejadian 18. Mulai dari ayat yang ke-11. Tema kita pagi hari ini adalah ketidakpercayaanmu yang menyebabkan doanya susah untuk dijawab Tuhan. Ya, jadi jangan tidak percaya, karena itu akan mematahkan doa kita. Jangan tidak percaya, karena itu akan memandulkan kualitas iman kita. Ayo pagi hari ini berlatih, ya. Sudah di Kejadian 18, mulai dari ayat yang ke-11. Kita akan belajar bagaimana Abraham dan Sarah memiliki iman. Ya, perhatikan ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Perhatikan. Kita semua tahu ya cerita ini. Mereka menanti-nantikan anak. Sampai kata kuncinya lihat. Sudah tua dan lanjut umur. Namanya aja sudah tua, lanjut umur, pasti sudah mati haid. Ya. Pasti begini. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kemustahilan. Nah, ini waktunya belajar percaya kepada Tuhan. Seringkali yang membuat doa kita lama banget nggak dijawab, itu karena kita tidak percaya. Seringkali yang membuat mujizat tidak terjadi, pintu-pintu semua tertutup, padahal sebenarnya terbuka, itu sebabnya apa toh? Tidak percaya. Nah, di sini kata kuncinya adalah mereka sudah tua, mereka lanjut umur, Sarah sudah mati haid. Hati-hati. Sewaktu kita keseringan memakai logika, maka iman tidak akan bisa berjalan. Hikmat dan pengetahuan jalannya bareng-bareng. Hikmatnya adalah hikmat Allah. Ya, hikmatnya adalah hikmat Allah. Pengetahuannya adalah pengetahuan manusia. Jangan dibalik-balik. Seringkali kita menggunakan hikmat manusia dan pengetahuan manusia. No. Hikmat Allah dan pengetahuan jalannya bareng. Kita diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan realita. Butuh logika juga buat berpikir. Tetapi untuk beriman, Anda dan saya harus percaya dan berjalan di atas kemustahilan. Berapa kali, saudara, Tuhan menolong kita? Berapa kali mujizat terjadi dalam hidup kita? Bagaimana tiba-tiba kita ditolong sama orang? Bagaimana tiba-tiba penyakitmu sembuh? Tiba-tiba utangmu lunas? Bagaimana tiba-tiba ada pintu terbuka, ada bantuan, ada pertolongan? Semuanya itu bicara tentang kemustahilan. Terlalu banyak perilaku Tuhan, kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang ditolong oleh Tuhan. Coba kita flashback yang ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang, jangan tentang kehancuran. Tetapi lihatlah ke belakang tentang apa? Kebaikan Tuhan. Jadi lihat di situ. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Semua mustahil banget. Makanya kasusnya Abraham dan Sarah ini harus memiliki keberanian belajar percaya di atas kemustahilan. Harus belajar percaya. Karena secara logika, secara pengetahuan, orang kalau sudah tua, orang kalau sudah lanjut umur, apalagi mati haid, itu susah untuk punya anak. Udah nggak mungkin. Tetapi pagi hari ini Anda dan saya harus punya keberanian. Keberanian itu datangnya dari kita, saudara. Keputusan untuk berani. Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dia Tuhan Allah yang memberikan kita roh keberanian. Nah, pertanyaannya adalah berani melakukan atau tidak? Itu keputusan kita, saudara. Jadi jangan komplain terus kalau doanya belum dijawab. Ada bagian kita.
yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah belajar percaya. Yang kedua, belajar apa? Berjalan di atas kemustahilan. Persoalannya apa yang sedang Anda hadapi? Semua serba mustahil. Cari kerja sekarang susah. Mau buka bisnis usaha hari-hari ini susah. Dapetin buat duit juga susah. Mengalami kesembuhan, keluarga banyak mengalami kehancuran. Untuk menyatukan kembali susah. Anda dan saya harus punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Berjalan di atas kemustahilan. Berikutnya. Hati-hati di ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, ini perhatikan. Terkadang kita sudah melakukan doa. Ya, banyak sekali kita kalau udah kepepet baru berdoa. Kalau udah kepepet baru saat teduh. Kalau udah kebingungan, ketakutan, baru ketok pintu hatinya Tuhan. Ayo. Kayak gini kan kejadiannya. Nah, Sarah, lihat. Perilaku Sarah apa? Tertawalah Sarah. Tertawanya Sarah itu tuh tertawa mengejek, saudara. Udahlah. Gak mungkin punya anak. Sarah gak percaya sama Tuhan. Karena apa toh? Karena ya kejadian itu. Sudah tua, sudah gak mungkin, gitu ya. Padahal Tuhan di ayat yang coba buka kitabnya saudara ya, di kitab 17, Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, caranya ngejek Tuhan. Mana mungkin sih Tuhan? Nih, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sementara tuanku sudah tua. Sebelum Sarah ngomong begitu, Tuhan sudah katakan bahwa engkau akan kubuat banyak, anak dan cucumu akan banyak. Seringkali yang membuat doa kita tidak dijawab adalah ejekan doa kita kepada Tuhan. Kita suka ngejek Tuhan. Udahlah, nggak mungkin. Udahlah, nggak doa lagi. Oh, nggak dijawab kok. Buat apa doa? Udahlah, nggak usah ke gereja. Udahlah, nggak usah pelayanan. Itu perkataan-perkataan itu yang membuat tidak terjadi perubahan kehidupan. Hidup itu bukan tentang apa yang kita butuhkan loh saudara. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa terbentuk kuat. Kekristenan itu bicara tentang apa toh? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang kita lakukan tiap-tiap hari itu harus menghasilkan buah. Buah kekristenan kita apa? Kalau kita sudah Kristen, tapi datang kepada Tuhan hanya karena faktor kebetulan, nggak usah jadi Kristen. Kita jadi Kristen itu kenapa toh? Kita seringkali ngomong bahwa ya Tuhan sedang mematikan kedagingan, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang membentuk. Ngerti enggak itu maksudnya apa? Seringkali kita tidak paham isi hati Tuhan. Baru sedikit punya masalah, langsung menghujat Tuhan, menuduh Tuhan sebagai sosok utama yang menghancurkan keluarga kita. Padahal pencobaan itu berasal dari mana toh? Akibat dari kelalaian kita sendiri. Bukankah Tuhan yang membuat kita hidup dalam berkelimpahan? Tuhan membuat kita itu berkelimpahan, saudara. Terkadang kita rakus. Doa Bapa kami kan bilangnya apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Seringkali kita rakus. Utang sana, utang sini, alasannya buat kebutuhan hidup. Alasan klasik. Utang sana, utang sini, supaya apa? Kaya, cepat kayanya, gitu ya. Investasi gede-gedean, supaya instan kekayaannya.
Seringkali kita mencobai diri kita sendiri. Kita tidak duduk dulu bersama-sama dengan Tuhan. Berkat itu berasal dari Tuhan. Tapi kita tidak bertanggung jawab mengelolanya dengan benar. Makanya begitu kekurangan melanda, kita teriak-teriaknya sama Tuhan. Sarah tertawa menghina Tuhan. Makanya firman Tuhan kalau kita baca, hanya sekedar kita baca, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Firman Tuhan harus kita doakan. Kita harus hidup di atas firman Tuhan. Kalau hidup kita dasarnya bukan firman Tuhan, kacau saudara. Berapa sering orang masih suka nonton film porno, masih suka free sex, masih suka melakukan dosa-dosa judi. Kenapa? Masih suka gosip, masih suka menghancurkan karir orang. Kenapa saudara? Hidupnya tidak berdasarkan firman. Perilakunya masih tetap sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tapi seringkali kita keluar dari jalurnya Tuhan. Makanya kalau doa itu yang benar. Sarah harusnya bersyukur punya suami Abraham. Lihatin aja nih. Sarah melakukan kesalahan banyak kan. Udah dikasih tahu agar supaya Abraham itu sudah dikasih tahu bahwa Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan keturunan lebih banyak lagi. Nggak sabar sih Sarah ini. Menyuruh Abraham tidur sama siapa? Budaknya toh. Orang kalau nggak sabar, keputusanmu pasti kacau. Orang kalau nggak sabar, buat keputusan-keputusan pasti ngawur. Makanya kalau Tuhan bicara, ini loh, di sini loh, Tuhan itu bicara di firman. Dengarkan baik-baik, baca, renungkan, dan perkatakan. Karena firman Tuhan ini yang menguatkan kita. Sarah sudah ngejek, membuat keputusan sendiri lagi. Nah, lihat, tertawalah Sarah. Jadi coba koreksi diri saudara sekarang pagi hari ini. Apakah yang menyebabkan doa kita belum dijawab? Apakah yang menyebabkan kita tidak mengalami perubahan kehidupan? Coba refleksi diri. Kita sudah melakukan apa? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita apa? Harus ngerti. Bagian Tuhan sudah ada di firman. Aku Tuhan yang akan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Itu bagiannya Tuhan. Tidak usah mbok minta lagi. Bagian kita adalah belajar percaya. Bagian kita adalah apa toh? Melatih mulut ini loh. Supaya ngomongnya nggak negatif terus. Bagian kita adalah mengendalikan isi pikiran. Kalau di hadapanmu, waktu engkau doa, kok semakin doa semakin hancur. Kok semakin doa semakin tertutup semua pintu. Bagian kita adalah mengendalikan pikiran kita. Bagian kita adalah mengendalikan mulut kita ketika keadaannya tidak semakin baik. Sarah tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia tertawa mengejek Tuhan. Padahal di awal Tuhan sudah bilang, aku akan memberkati engkau dengan banyak anak dan cucu. Tapi tidak percaya. Seringkali kita kan kayak gitu kan. Tuhan sudah katakan bahwa janganlah kamu khawatir. Kita khawatir. Akhirnya susah tidur. Udah dibilangin bersukacitalah senantiasa. Tapi milihnya nangis terus. Susah mengucap syukur. Disuruh doa nggak doa. Malas. Kita ini loh. Sebenarnya yang salah itu kita. Yang salah itu kita. Kita menjadi pribadi yang dablek. Yang nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Sarah mengejek Tuhan. Seringkali kita suka ngejek Tuhan. Nagih-nagih janji Tuhan. Saudara,
Bagi Anda yang suka nagih-nagih janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Maaf ya, saya harus katakan. Jemaat kurang ajar kayak gini. Mana janjimu Tuhan? Kita tuh sopo? Kita itu siapa? Nagih-nagih janji Tuhan. Janjimu mana Tuhan? Aku udah doa. Kita itu sudah banyak dosa. Humble. Rendah hati. Itu loh yang menyebabkan kita nggak mengalami perubahan karakter. Sama Tuhan aja kasar. Ya enggak? Jangan kasar sama Tuhan. Humble. Belajar merendahkan diri. Abraham, sekalipun dia sudah tua, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Dia layak dapat rekor muri. Karena di usianya yang sangat tua, dia tetap belajar beriman. Tipe-tipe humble tuh kayak gini. Beriman. Jangan kasar sama Tuhan. Semakin kau kasar, karaktermu jadi jahat, perilakumu kayak iblis. Iblis itu karakternya apa, saudara? Tukang komplain. Susah mengucap syukur. Makanya karakter jelek-jelek itu karakter iblis kan? Suka marah, kecewa, susah mengucap syukur, meninggalkan Tuhan. Itu kan karakter-karakter iblis itu. Maukah punya karakter kayak begini? Tuhan membentuk kita, saudara, supaya menjadi pribadi yang sabar, banyak mengucap syukur. Kita belajar menghargai pasangan, belajar menghargai orang tua. Itu pembentukan karakter. Kalau utangmu banyak, engkau harus belajar apa toh? Mengelola berkat dengan benar. Jangan teriak-teriak ke Tuhan. Karaktermu nanti kayak setan nanti. Jangan marah-marah terus. Karaktermu akan sama kayak setan, saudara. Apalagi nagih-nagih janji. Nggak layak, saudara, kita tuh minta apa-apa sama Tuhan. Hati-hati, saudara. Karena sebenarnya yang membuat pintu mujizat tidak terbuka. Karena apa toh? Ini loh, mulutnya nggak bisa dikendalikan. Makanya bukan Tuhan mengulur-ngulur waktu. Bukan Tuhan tidak sayang sama kita. Dari awal Tuhan sudah katakan kepada Abraham dan Sarah, aku akan memberikan engkau anak dan cucu. Firman Tuhan sudah katakan berkali-kali, bukan? Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Rancangan-rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Pernahkah Tuhan mencelakakan kita? Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ujian ini berasal dari Tuhan. Kalau kita masuk penjara, utang kita banyak, kita ditipu karena investasi kita, jangan pernah mengatakan saya sedang diuji oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji apa-apa. Itu namanya konsekuensi karena kelalaian. Termasuk utangmu banyak, utang di mana-mana. Itu adalah konsekuensi kelalaian. Lalai dalam mengelola berkat. Tugas kita apa? Minta ampun sama Tuhan. Humble, kata kuncinya. Orang tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan kalau nggak punya sikap humble, rendah hati. Bagaimana Tuhan mau menolong kita, saudara? Kalau kita aja nggak sopan sama sang pemberi berkat itu, coba dilupalah cara itu. Kita ini pengikut Kristus, mosok kasar sama Tuhan. Kita ini pengikut Kristus, masa nggak percaya sama Tuhan? Hai. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Nih. Kenapa Tuhan nanyanya kepada Abraham? Kenapa kok nggak nanyanya sama Sarah? Nah ini, perhatikan. Di dalam keluarga, dimanapun kita berada, jadilah berkat, jangan jadi batu sandungan. Perhatikan.
Kenapa Abraham yang ditegur sama Tuhan? Kenapa kok nggak langsung ke Sarah? Yang pertama, Tuhan itu ngomong memberkati Abraham, itu ya langsung ke Abraham. Tugas Abraham adalah menyampaikan kepada Sarah, mengajarkan kepada Sarah bahwa Tuhan memberikan kita berkat. Pentingnya kita hidup untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Kalau kita aja nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kita akan memberkati orang lain? Kalau kita aja nggak pernah doa, pujian, penyembahan, bagaimana akan mempertahankan keadaan keluarga kita? Jadilah berkat dimanapun kau berada. Jangan jadi batu sandungan. Lihat Yunus. Yunus disuruh Tuhan apa? Yunus kabur. Cari enaknya sendiri. Akhirnya apa tuh? Gara-gara Yunus, perahu orang, sampai diombang-ambingkan sama badai. Hampir tengkurap, hampir tenggelam gara-gara apa? Keberadaan Yunus. Jangan sampai keberadaanmu yang menyebabkan keluargamu hancur. Jangan sampai keberadaanmu yang menyebabkan keadaan keuangan jadi berantakan. Jangan sampai karena keadaanmu pasanganmu selingkuh. Hati-hati, saudara. Jangan cuma nyalain orang kayak gini. Jangan-jangan kehancuran itu karena apa? Kita. Dimanapun kita berada, jadilah penyambung lidahnya Tuhan. Jangan-jangan anakmu nggak bisa sekolah karena dosamu. Jangan-jangan keluargamu mengalami kehancuran karena dosamu. Makanya Tuhan katakan di ayat yang ke-13 itu Tuhan marah, saudara. Apa iya Sarah ngomong begitu? Tidakkah engkau mengajarkan kepada Sarah bahwa aku Tuhan yang bicara? Dengan kata lain kayak gini. Ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pernahkah Tuhan tidak membuat mujizat dalam kehidupan kita? Pernahkah Tuhan tidak menolong? Pernahkah Tuhan mempunyai rencana untuk menghancurkan hidup kita? Coba pikir. Hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani. Semua pintu lagi tertutup. Waktu semua lagi dibawa ke musim peperangan rohani, apa yang harus kita lakukan? Nyembah. Bukan berteriak marah. Nyembah. Kalau kau mengatakan bahwa sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, bangun saya sudah pagi-pagi, Bu. Saya kurang apa lagi? Kurang nyelem. Nyembahmu kurang dalam. Kualitas doamu harus di-upgrade. Jangan cuma doa sebatas kayak semacam kayak gini, sebatas mata kaki. Nyelam. Jangan komplain makanya. Jangan-jangan yang membuat mujizat itu nggak terjadi karena apa? Toh? Doanya nggak berkualitas. Cara kita hidup nggak berkualitas sama sekali, nggak menunjukkan karakter Kristus. Yang membuat kehancuran keluarga kita karena apa? Perilaku kehidupan kita yang nggak sesuai dengan hati Tuhan. Pernah nggak sih Tuhan nggak tolong? Pernah nggak? Engkau nggak ditolong sama Tuhan sama sekali? Pernah apa enggak? Coba. Berapa sering Tuhan tolong kita? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Diulang lagi loh sama Tuhan. Kalau engkau sering baca firman Tuhan, engkau merenungkan itu firman Tuhan, maka di waktunya Tuhan, di waktu yang tepat, firman yang kau baca,
yang kau hidupi tiap-tiap hari itu akan terjadi di waktu yang tepat. Ini loh Tuhan katakan. Aku akan kembali mendapatkan engkau tahun depan. Pada waktu Tuhan datang, maka mujizat itu terjadi. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Pikirannya duit terus. Apa gak bosen toh? Doa kok isinya tuh cuma minta terus. Apa gak bosen toh saudara doa yang model kayak begini nih? Mintalah satu pengetahuan akan firman Tuhan tertanam di dalam diri kita. Belajar untuk percaya sama Tuhan itu kapan kita belajar percaya? Sewaktu semua pintu tertutup itu loh, kita belajar percaya. Sewaktu apa yang kau kerjakan, jualanmu tidak laku-laku, itu adalah waktu yang tepat untuk percaya. Jadi jangan menghancurkan impianmu sendiri. Doa sudah benar, sudah berpuasa sudah benar, tapi kalau perilaku kita nggak berubah, nggak akan pernah terjadi apa-apa, saudara. Karaktermu terbentuk dulu. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karakter Abraham terbentuk. Sekalipun Abraham banyak melakukan kesalahan juga. Sampai dia harus nurutin keinginannya Sarah, toh, gara-gara Sarah rakus, pengen punya anak, gara-gara Sarah rakus, gak mau sabar, akhirnya buat keputusan ngawur. Menyuruh suaminya untuk tidur sama budaknya. Jangan buru-buru. Jangan bayar utang pakai utang. Anda kalau misalkan yang punya terlilit utang pagi hari ini, engkau gak bertobat untuk ndak utang kembali, Anda harus punya keberanian untuk mengatakan, aku tidak akan berhutang. Anda harus punya keberanian itu. Sebab kalau Anda nggak punya keberanian untuk ngomong seperti itu, Anda akan susah sekali bergantung kepada Tuhan. Kalau penyakitmu belum sembuh, itu waktunya kau belajar mempercayai Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan itu justru waktu kepepet, ke pojok, tidak bisa apa-apa, itu waktu yang paling tepat. Upgrade diri. Cara berdoa kita, cara nyembah kita, upgrade. Bagian kita adalah belajar, makanya jadi murid. Orang-orang yang nggak punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan, bukan murid. Engkau debt collector. Tahu kan karakter debt collector? Gak punya sopan santun, teriak-teriak, marah, itu debt collector. Kita ini hamba. Kita ini murid. Murid itu tahu aturan. Murid itu belajar. Jangan teriak-teriak terus. Amin. Justru situasi-situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini, waktunya Anda dan saya belajar percaya. Saya juga sedang menghadapi satu peperangan rohani yang dahsyat, saudara. Saya juga mengalami satu situasi yang hancur, saudara. Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi miliki itu. Karaktermu harus terbentuk. Hasil dari saat teduh adalah humble. Kalau sampai engkau masih marah-marah, masih teriak-teriak, masih utang sana, utang sini, berarti saat teduhmu salah kaprah. Hasil saat teduh itu buahmu apa? Ya, hasil saat teduhnya apa? Makanya kalau udah live, ikut live kayak begini, praktek, saudara. Saya juga praktek. Yang saya sampaikan, sekalipun itu saya sendiri yang menyampaikan, saya juga melakukan ini. Makanya ayo bareng-bareng lakukan sama-sama. Buahnya akan nampak. Kalau engkau sudah saat teduh tapi masih minta tolong sana, minta tolong sini, jadi batu sandungan, maaf saudara, engkau nggak saat teduh. Engkau masih suka marah. Engkau susah sekali mengucap syukur.
Keadaan keluargamu makin hancur, nggak ada buah sama sekali. Masih salah. Ayo rubah cara kita hidup. Jangan jadi batu sandungan. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Keberadaan kita harus membawa apinya Tuhan. Orang-orang yang membawa apinya Tuhan pasti akan terjadi kebangkitan, kebangunan rohani. Kita harus berdiri untuk keluarga kita. Kita harus berdiri untuk gereja kita. Kita harus berdiri untuk teman-teman kita, tetangga kita. Sebagai pembawa apinya Tuhan. Jangan jadi batu sandungan. Kalau mau jadi batu sandungan, gak usah jadi Kristen, saudara. Jangan buat Tuhan jadi malu. Yesus sudah mati di kayu salib, itu luar biasa dahsyat. Jangan cuma nangis kalau nonton Tuhan di Passion of the Christ. Cuma nangis karena emosional, tapi kitanya sendiri tidak mau taat. Percuma, saudara. Paham ya? Ayo sama-sama. Sama-sama membangkitkan diri kita. Sama-sama untuk bisa melihat ke depan. Keadaan belum berubah itu nggak masalah. Yang terpenting adalah karakter kita berubah, cara kita hidup berubah, itu top. Abraham loh, benar-benar sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi tetap setia menanti Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya. Bagaimana perahu itu waktu badai datang? Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Diam dan tenanglah. Ngomongnya kepada siapa? Badai. Ngomonglah kepada persoalan itu. Engkau yang sakit. Kau sakitnya apa? Sakit lutut, sakit lambung, sakit kanker. Engkau ngomong sama kanker, ngomong sama lututmu, ngomong sama lambungmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, hei kanker, kau keluar atas tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, semua yang berhubungan sama lambung, aku perintahkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Latihan, saudara. Kalaupun nggak terjadi kesembuhan, nggak apa-apa. Terus latihan terus. Pisau tidak akan pernah menjadi tajam kalau nggak diasah terus-menerus. Iman juga tidak akan pernah menjadi kuat kalau tidak diasah terus-menerus. Ya. Belajar untuk percaya. Belajar mengendalikan isi pikiran. Ini loh penting. Mengendalikan isi pikiran itu penting. Karena iman selalu berkaitan dengan pikiran kita. Iman selalu berkaitan sama mulut kita. Itulah kenapa belajar ngomongnya positif. Belajar mengendalikan pikiran. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan iblis kalau kita aja pikirannya sendiri aja nggak bisa mengendalikan. Kita tidak akan pernah tengking-tengking kuasa setan kalau diri kita sendiri aja kita nggak bisa kendalikan. Nggak bisa, saudara. Engkau harus bisa kendalikan dirimu sendiri. Ya, belajar. Caranya seperti apa? Memperkatakan. Ini loh, tadi kan sudah dikatakan toh, bahwa kita harus punya keberanian untuk berjalan di atas kemustahilan. Engkau harus menghidupi firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita baca harus kita hidupi. Bagaimana caranya? Memperkatakan dengan kuat-kuat. Bahwa firman itu adalah senjata kita. Firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau sudah baca kayak begini, katakan itu. Bahwa aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Diperkatakan dengan kuat. Pada waktu Tuhan datang, aku percaya utangku lunas. Pada waktu Tuhan datang, aku percaya kesembuhan terjadi atasku. Pada waktu Tuhan datang, aku percaya keluargaku dipulihkan. Nah ini loh. Ini namanya menghidupi firman. Jadi waktu firman Tuhan itu dibaca, diperkatakan, itu sampai terjadi. Amin. Sampai betul-betul terjadi. Makanya doa itu jangan lelah. Doa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Ya. Udah, saya selesai. Sekarang waktunya kita praktek ya. Habis ini Anda harus praktek.
punyai keberanian untuk percaya sama Tuhan. Terobos namanya. Berhenti marah-marah. Ya, kalau mau keadaannya berubah, come on. Berani berjalan di atas kemustahilan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan Allah besertaku. Aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun pintu-pintu semuanya belum terbuka, aku akan tetap bersyukur, sebab Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah ini loh, ini namanya menghidupi firman Tuhan. Begitu firman Tuhan dibaca, kau perkatakan dengan kuat, bahwa ini firman Tuhan buat saya. Ini firman Tuhan buat keluarga saya. Ini firman Tuhan untuk kesembuhan sakit penyakit saya. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Ora pasekeda bakana ya rala bala wala wala. Ora pasekeda mata kana ya rala wala wala wala. Oh ya la wala 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 wala. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Come on. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, ada seorang wanita yang Anda kecewa sekali sama Tuhan. Anda merasa bahwa Anda lelah sekali berdoa dan gak kebetulan Anda join pagi hari ini. Tuhan mau sampaikan ini kepadamu. Yang membuat keadaanmu tidak berubah adalah kekerasan hatimu. Tuhan hendak mengubah hatimu yang keras itu. Mujizat sudah ada di tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau keadaan kekerasan hatimu itu diubah sama Tuhan terlebih dahulu. Coba pagi hari ini kalau itu Anda, silakan angkat tanganmu dan biarkan saya berdoa kepada Anda. Tuhan, lihatlah seorang wanita yang mengangkat tangan ini. Yang susah sekali untuk percaya kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan Allah menaruh rasa belas kasihan di hati dia ya Tuhan. Untuk dia belajar percaya kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, bila pengurapan-Mu pagi hari ini membuat ada cinta mula-mula itu terbangun kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, cinta mula-mula itu terbangun kembali. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Hati yang keras akan Tuhan ubahkan. Responmu mesti positif. Responmu mesti positif. Oh, ada pasangan suami istri. Anda kelilit utang banyak banget sampai ratusan atau hampir miliaran gitu ya. Tuhan hendak mengubah pasangan ini menjadi pasangan yang humble, pasangan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Miliki iman yang teguh. Pasangan ini, suami istri bangun hubungan intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Ada mesbah keluarga. Bangun itu, bangun itu. Tuhan hendak memberkati engkau. Tapi Tuhan mau ada mesbah keluarga di dalam keluargamu. Bangun itu bersama-sama dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ada Anda yang lagi sakit lutut. Tuhan hendak mengurapi kedua tangan Anda. Tapi syaratnya adalah Anda harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Pengurapan kesembuhan itu akan diberikan kepada kedua tangan Anda kalau Anda sudah mengampuni kesalahan orang dan Anda minta ampun atas kesalahan yang telah Anda perbuat pada orang lain. Pagi hari ini Tuhan akan memberikan pengurapan kesembuhan kepada tanganmu. Tapi minta ampun dulu sama Tuhan. Agar supaya waktu engkau sentuh lututmu yang sakit itu, kesembuhan terjadi.
Bahkan nggak cuma engkau yang disembuhkan Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan setiap lutut-lutut orang yang sakit. Tanganmu akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan tulang-tulang yang sedang mengalami sakit. Tuhan akan mengurapi engkau. Syaratnya satu, mengampuni dan diampuni. Terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Untuk hambamu yang sedang sakit lutut ini. Biarlah ada roh belas kasihan turun atas orang ini ya Tuhan. Mau mengampuni. Supaya dia bisa diampuni ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan itu turun atas kedua tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan itu turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Habis ini praktek ya. Harus dilakukan jangan cepat. Pengurapan Tuhan sedang turun. Guna matakan ya wala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Teruslah Engkau mengalirkan kasih-Mu ya Tuhan. Lebih lagi. Anda yang sedang di kantor. Perhatikan dengan sungguh. Ubah atmosfer di kantormu, dimanapun kau berada. Kau lagi di kantor. Ubah atmosfer. Mintalah damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan pakai engkau untuk mengubah keadaan di kantormu menjadi teduh. Terimalah pengurapan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang ikut live saat teduh yang sedang di kantor ini ya Tuhan. Bila pengurapan itu turun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengurapan mengubah atmosfer. Sehingga kantor itu menjadi tenang. Kantor itu menjadi teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu terus mengalir ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan Yesus. Lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya mau berdoa untuk Anda yang pengusaha. Silakan angkat tanganmu saudara. Oh ya wala Tuhan, berkati para pengusaha-pengusaha ini ya Tuhan. Biarlah ada, Tuhan bukakan pintu mujizat terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati, ada pintu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Hatinya humble, hati humble. Saudara pengusaha-pengusaha dengar baik. Kata kuncinya adalah humble di mata Tuhan. Humble terlebih dahulu. Rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas pasangan suami istri. Pengusaha ini ya Tuhan. Humble di mata Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau dahsyat. Kau besar. Kau luar biasa Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah. Dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama semua. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, keluarga, suami, istri diberkati. Tuhan memberkati pekerjaan bisnis usaha kita. Diberkati berlimpah. Kasih setia Tuhan mengalir bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat ya. Oke. Praktek ya habis ini. Sampai jumpa besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.